Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah datang, sudah menyempatkan waktunya pada hari ini di acara webinar Face the New Normal with End-to-End Solution Axis and Video Analytic YoCortex. Pada hari ini kita akan membahas beberapa fitur terupdate yang bisa Bapak Ibu mungkin sebagai partner maupun user gunakan di dalam sistem CCTV gitu ya. Jika ada update apa sehingga kita bisa menghadapi nih keadaan new normal yang akan datang sebentar lagi atau mungkin yang sudah kita hadapin sehari-harinya pada sekarang ini. Tuh. Nah, apabila nanti dalam sesi presentasi Bapak Ibu ingin ada pertanyaan, bisa langsung ketik di chat aja gitu. Nanti di akhir sesi kita akan mengadakan sesi Q&A, nanti kita akan membantu menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Dan hari ini, lebih ini adalah rundown pada hari ini, di mana sebenarnya kita akan mulai dengan presentasi end-to-end solution Axis yang akan dipresentasikan dengan Pak Simpson. Habis itu kita akan ada Q&A mengenai sesi pertama, dan kemudian kita akan masuk ke video analytic by YoCortex, dan habis itu Q&A mengenai YoCortex tersebut. Nanti dalam semua sesi ini, apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa langsung chat saja. Nanti kita akan bantu menjawab di sesi Q&A. Oke, jadi tanpa lama-lama lagi, kita akan mulai sesi pada hari ini. Untuk Pak Simpson, tempat dan waktu saya persilakan. Oke, selamat pagi. Kedengaran Pak Geni? Kedengaran, Ya, Pak? terima kasih atas waktu dan kehadiran para partisipan. Pagi ini saya akan mempresentasikan brand Axis produk yaitu ACS dan beberapa fitur produk yang terbaru seperti itu, dan brand kuartal kedua ini juga ada produk baru juga. Oke. Saya akan buka screen. Oke, pertama apa sih tantangan kita untuk bisnis dasar kita ini untuk ke depan? Mungkin ACS bisa menghadirkan untuk memproteksi keamanan manusia dan aset. Terus yang kedua juga kita bisa membatasi orang, mungkin untuk orang-orang yang tidak dikenal, seperti itu. Terus kita juga bisa memanage karyawan dan pelanggan-pelanggan kita juga, seperti itu, dan melalui satu proses di fitur ACS ini, dan itu bisa meningkatkan efisiensi dalam pengoperasionalan di sisi customer. Apa aja sih yang bisa ditawarkan oleh ACS ini? Kita bisa salah satunya dari mulai akses kontrol, kamera, seperti itu juga bisa dihadirkan oleh ACS ini. Nah, ini sebagai salah satu contoh di retail store yang di support oleh ACS. Kita bisa sebagai public view monitor, bisa juga menghadirkan audio, terus kita juga ada modul input-output, akses kontrol, dan dilengkapi dengan IP kamera Axis juga yang bisa berbagai macam sudut, Pak, seperti itu. Terus selain itu juga untuk monitornya juga disediakan juga Axis Recorder Workstation atau NTR yang biasa umumnya. Terus kita juga bisa mengontrol door station seperti itu, akses kontrol atau intercom seperti itu. Terus dan bisa dilengkapi dengan analitiknya juga. Dan itu bisa mengirimkan audio dan visual jika kita men-setting analitiknya. Seperti itu. Dan ini juga free untuk diakses melalui mobile wing atau dari HP, smartphone kita, dimanapun kita berada. Ini contoh untuk di retail store, dan ini untuk di sekolah, mungkin konsepnya sama saja, cuman dia ada penambahan kayak ada untuk kamera event broadcasting seperti itu. Dan ini untuk di sisi manufacturing, untuk kebutuhan di
factory, juga mungkin ada penambahan untuk thermal kameranya yang bisa disupport oleh Axis. Seperti itu. Nah, apa aja sih ACS ini yang mau dihadirkan? Nah, ACS ini suatu poin penting gitu loh, satu kesatuan itu bisa memonitor baik dari sisi kamera, barrier gate, audio, maupun dari sisi akses kontrol dan analitiknya. Nah, selain itu ACS juga bisa dihubungkan dengan third party kamera melalui OnVIF. Seperti itu, kita juga menyediakan API-nya. Nah, inilah kebutuhan ACS. Jadi ACS itu sebagaimana yang saya bilang, dia sebenarnya sifatnya expandable. Dia ada network kamera, ada recorder solution, visitor management, ada kontrol, ada mobile view-nya juga, dan ada audio. Nah, ini fitur highlights-nya. Nah, ini satu kesatuan yang disediakan oleh Axis. Ada fixed kamera, yang kita pada umumnya PTZ, ada encoder, thermal kamera, speaker, dan network video, workstation, dan beserta akses kontrol. Nah, ini juga ACS bisa terhubung dengan visitor management atau intercom yang kita biasa sering lihat, dan ini bisa mengirimkan koneksi ke operator. Nah, ini Pak juga Simpson. Iya, mungkin suaranya bisa diperbesar dikit, Pak, karena tadi ada masukan suaranya terlalu kecil. Oh, oke. Iya. Bentar ya. Sudah, Pak? Masih kecil? Kalau di saya sih cukup jelas. Mungkin Pak Rusmanto kalau sudah jelas boleh konfirmasi, Pak, kalau sudah jelas. Kalau mungkin di saya sih loud and clear. Oke. Kayaknya di saya sih sudah cukup jelas sih, Pak Simpson. Kita lanjut aja mungkin ya. Masih mungkin berat kali ya, apa saya matiin videonya. Gimana? Oke. Nggak apa-apa, Pak. Lanjut aja, Pak. Nanti ngomongnya aja mungkin diperbesar ya, Pak. Biar nanti yang lain bisa dengar cukup jelas. Terima kasih. Oke. Nah, udah gitu ACS juga support dengan anak perusahaannya, yaitu 2N, terhubung dengan Intercode juga, anak perusahaan Axis, dan itu bisa mengirimkan audio juga. Nah, ini juga kebutuhan Axis, ada speaker, bisa terintegrasi dengan kamera yang bisa mengirimkan pesan langsung atau recording file yang sudah kita buat dulu. Nah, ini untuk akses kontrolnya sebagai visitor manajemen, Axis juga menyediakan. Nah, ini untuk modul I/O, itu bisa untuk alarm, kontrol pintu, dan sebagai audio juga. Nah, selain itu dari sisi storage, Axis menyediakan dua tipe, yaitu ACS S11 dan ACS S22, yang mungkin peruntukannya berbeda. Seperti ini, kalau untuk ACS S11 ini bisa mensupport scalable dan tidak diperuntukkan untuk bisa diakses secara langsung, tapi dia sudah VMS include kalau untuk S11. Nah, sedangkan untuk S22 itu sifatnya all-in-one, bisa buat manage, review, karena sudah dilengkapi dengan PoE port di device-nya. Seperti itu. Dan include license juga ya VMS-nya. Oke, untuk sekian ini gambaran kamera terbaru dari Axis untuk kuartal 2. Ini kita ada M3077 LE, boleh dilihat videonya sebentar. Ini kamera bisa support untuk panoramik juga seperti ini, atau mungkin bahasanya fisheye ya.
Excuse me. Dilengkapi My juga flight dengan mikrofon. was canceled. No. I gotta get to Dallas. What happened to my flight? It's canceled everywhere. What are we gonna do? Nah, dia juga bisa untuk outdoor ready juga, bisa menjawab kebutuhan. Seperti itu. Nah, itu juga ada kamera panoramik seri premium Q3819 VFE. Boleh untuk videonya, mungkin saya. Conference-nya 180 derajat. Untuk resolusi ini udah 14 megapiksel ya, high. FPS-nya sudah 30. Dia bisa dihadirkan di beberapa mounting. Nah, ini kita juga ada Q6315 LEPTZ yang terbaru. Ada P3925 ini onboard. Boleh kita lihat sedikit videonya. Ini buat mobile. Sertifikasinya sudah IK 10+. Dilengkapi dengan IR. Nah, untuk yang terakhir ini ada kamera broadcast untuk V5938 PTZ seri. Oke. Nah, ini untuk akses kamera Q6078 untuk kamera yang terbaru. Nah, selain itu juga Axis juga menyediakan PoE. Jadi PoE-nya juga sudah grade industrial juga, seperti itu. Nah, di sini juga analitiknya sudah bisa acap seperti itu. Jadi acap itu wadah analitik untuk sebuah platform
Jadi jadi dianalogikan tuh sebagai OS itu bisa diinstal di kamera analitiknya seperti itu. Nah, untuk remote access juga bisa dari smartphone, bisa akses to multiple system, browse kamera, live dan record video. Seperti itu. Seperti ini gambarannya. Nah, selain itu juga kita bisa ekstra monitor seperti decoder, yang bisa outputnya kamera bisa langsung ditampilkan di satu monitor dan up sampai 16 channel. Nah, selain itu juga ACS bisa terkoneksi dengan akses kontrol dan bisa di view melalui PC. Kita bisa tahu dia masuknya kapan, jam berapa, dan itu bisa ter-record. Nah, untuk ASIS juga tersedia untuk fitur yang mungkin ini agak baru ya, Live Privacy Shield. Jadi di mana kita bisa seperti kayak menghidden orang, menghidden jadi supaya privasinya itu mungkin tidak mau kelihatan untuk area-area toko yang mana, untuk toko-toko tertentu yang tidak mau pengunjungnya diketahui seperti itu. Jadi kita bisa setting seperti ini dengan ASIS Live Privacy Shield. Nah, selain itu juga kita bisa mengekspor hasil record, kita bisa kasih redaction seperti ini, kita bisa hidden juga untuk ekspor videonya. Nah, terus ACS juga bisa untuk report insiden seperti itu. Seperti ini ada videonya. Ini di sisi ACS-nya. Nah, ini bisa tahu ada snapshot-nya. Nah, selain itu juga kita bisa ACS Open API. Jadi untuk beberapa customer, misalnya customer-nya di mana-mana bisa terhubung di satu sistem dan itu terhubung melalui cloud dan itu bisa mengirimkan alarm atau alert seperti itu. Nah, untuk kehadiran ACS ini one single point of contact ini dalam arti sudah kita tuh punya di dunia ini banyak kehadiran di beberapa negara dilengkapi dengan 100 teknikal yang handal-handal. Jadi untuk memakai produk ASIS nggak usah diragukan lagi seperti itu. Nah, ini untuk fitur-fiturnya ada light vendor seperti itu untuk mungkin dikurang kamera di minim cahaya, WDR seperti kita menantang cahaya, jadi untuk hasilnya seperti itu, dan Zipstream teknologi untuk penghematan kapasitas HDD. Nah, apa sih alasan kita untuk memilih ACS? Pertama, ini mudah untuk penggunaannya, terus satu sistem untuk mengontrol semuanya, terus tervalidasi dan sudah di testing. Terus satu poin untuk supportnya kita, dan kita ready untuk berinovasi. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya tentang ACS, waktu, dan ini saya silakan dengan Pak Kenny. Oke, terima kasih Pak Simpson untuk penjelasannya. Oke, nah ini sepertinya kita belum menerima pertanyaan nih, Pak Simpson. Mungkin buat Bapak Ibu sekarang ada waktu yang mau bertanya. Mungkin bisa diketik dulu, gitu ya, nanti kita bisa jawab dari pertanyaan yang ada di chatnya sih, gitu apabila ada ya. Boleh.
Oke. Atau mungkin kalau ada yang mau ngomong langsung, mungkin bisa chat aja, nanti bisa saya ask to unmute. Apabila ada pertanyaan, kita coba tunggu dulu aja ya, Pak Simpson, ya mungkin 2 menit gitu, atau 1 menit, apabila ada pertanyaan mengenai aksesnya. Oke, boleh. Mungkin tadi untuk merekapnya, Pak Simpson, berarti dengan ACS ini sebenarnya produk-produk akses itu udah terhubung ya Pak, jadi nggak cuma kamera dan perekamannya doang, tapi udah bisa ada speaker IP gitu ya, ada akses kontrol. Betul. Gitu. Betul. Oke. Terus tadi penggunaannya udah cukup banyak ya Pas tadi case-nya seperti tadi ya, di awal-awal tuh ada di sekolah gitu kan ya Pak, ada di pergedean. Iya, untuk manufacturing, Oke. untuk retail, jadi bisa menjawab kebutuhan. Oke, siap. Mungkin ada yang mau nanya? Dari bisa chat dulu biar nanti saya bisa ask to unmute apabila tanya. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak Simpson di chat. Apa kebuka Pak? Apabila ada aplikasi analitik lain, apakah bisa terintegrasi dengan ACS? Bisa Pak. Oke, jawabannya bisa ya Pak Simpson ya tadi ya. Asal pokoknya kita ada SDK-nya ya Pak yang mungkin nanti bisa dioper ke third party-nya itu. Oke. Siang Pak, untuk penjelasan lebih lengkap tentang thermal kamera dalam arti apa nih? Thermal kamera. Oke, Pak Beni, saya ask to unmute ya Pak. Mungkin biar Pak Beni bisa ngobrol sedikit nih. Oke, silakan. Siang Pak. Siang Pak. Terima kasih Pak kesempatannya. Mungkin saya ini Pak untuk pengembangan ke depannya di PT Adaro Pak untuk thermal kamera ya Pak. Karena di produknya Axis saya juga belum update nih Pak untuk yang thermal kamera. Kami gunakan memang ke depannya untuk di gudang handak kami. Kan di tempat kita ada gudang handak ya, gudang bahan peledak yang memang sistem keamanannya harus sangat ketat dan terjaga dengan baik ya Pak. Terus thermal ini kita selama ini kita gunakan masih yang ini Pak, kamera Axis yang PTZ yang Q6155E Pak. Jadi kita pakai PTZ kita gunakan, cuma dari polisi maupun security-nya mengamati dari ruang kontrol Pak, seperti itu. Tapi dia sistemnya petrol ya Pak. Jadi ada titik-titik tertentu. Nah, yang kita gunakan nanti ke depannya adalah thermal di saat ada kendaraan atau orang lewat, dia langsung terarah ke sana. Seperti itu sih, Pak. Jadi saya minta mungkin ada solusinya dari Axis Pak nanti ke depannya untuk proyek kami selanjutnya di tahun depan Pak 2020. Makasih Maksudnya Pak. Untuk kendaraan ya Pak ya? Maksudnya untuk monitor. Halo. Sebentar, tadi Pak Beni ke-mute soalnya. Ini aku coba, oke, sip. Iya. Sorry Pak, suaranya hilang Pak. Jadi, Pak Beni. Ya, di tempat kita ada 3 gudang handak Pak. Jadi satu pertama dinamit dan detonator. Ya Pak ya, satu kawasan. Terus satu kawasan lagi ada OSEP, emulsion itu Pak, bahan peledak untuk support bahan peledaknya. Terus yang ketiga ada pabrik semacam tempat penyimpanan urea Pak. Jadi ada 3 tempat gudang handak yang memang harus dipantau Pak. Seperti itu. Karena selama ini pemantauannya masih manual Pak, di ruang kontrol kita melihat kamera security maupun polisinya Pak. Nah, yang saya mau ini sih Pak, nanti kalau ada pergerakan mereka langsung fokus ke sana gitu. Misalkan mobil yang mau masuk atau apa seperti itu Pak, ya? Maupun personil ya orangnya juga gitu. Gitu sih Pak. Nah, ini buat proyek kita di tahun 2022 Pak nanti ke depan di PT Adaro. Oh, kita ada Pak namanya perimeter defender Pak. Nah, itu saya minta ininya Pak, maksudnya update-nya apa aja Pak. Buat nanti bahan ini presentasi saya ke mungkin itu direksi. Bisa kita nanti session sendiri Pak. Saya bisa dengan Pak Beni. Itu banyak sih Pak penjelasan perimeter defender. Oke, mungkin Pak Susan mau jelasin singkat aja mungkin Pak. Jadi singkatnya itu dia sebuah kayak software gitu Pak. Jadi ada 2 kamera thermal satu lagi untuk kamera fix. Jadi satu lagi kamera PTZ.
Jadi ketika kamera thermalnya itu mendeteksi ada suatu objek, jadi PTZ itu akan mengikuti objek yang bergerak. Seperti itu. Dan itu bisa mengirimkan sinyal alert ke operator. Seperti itu, alarm. Oke. Oke, nanti mungkin Pak Beni untuk detailnya mungkin nanti bisa hubungin dengan tim. Saat nanti kita ada sesi. Kita bisa sesi Pak untuk kebutuhan dengan Pak Beni. Oke. Oke, thank you Pak Beni. Nah ini satu lagi Pak Simpson ada pertanyaan nih di chat. Kebaca Pak? Iya. Apa nih? Oh, untuk CCTV, saya bacain aja ya Pak mungkin ya. Untuk CCTV aksis yang side view, apakah recommended untuk digunakan onshore seperti kapal tanker, LCV atau cargo ship? Ya, Pak Simpson. Boleh unmute Pak? Oke. Halo? Oke. Ya, silakan Pak. Untuk kapal tanker berarti bisa juga pakai low explosion ya. Seperti itu. Cargo ship itu untuk area luas bisa untuk PTZ. Seperti itu sih. Apakah atau mungkin kita bisa undang Pak Antoniusnya juga kali ya? Takutnya belum lengkap nih pertanyaan nih Pak Antonius. Sudah saya boleh ya Pak Antonius? Saya coba unmute. Oke, ya silakan Pak Anton. Mungkin mau jelasin sedikit lagi Pak mengenai proyeknya atau kendalanya. Gimana Pak? Ya, selamat pagi Pak. Pagi ya, Pak. Pagi Pak Antonius. Iya Pak. Gini, kita tuh ada bukan kebutuhan sih, baru digambarkan untuk kebutuhan di kapal, dan itu dia buat di sisi kapal untuk melihat ketinggian muka air, terus sama untuk bongkar muat, proses bongkar muat. Jadi bongkar muat ya Pak ya? Iya, jadi adanya kalau di kapal tanker kan suka ada gangway. Gangway itu yang buat perpindahan pilot pandu menuju ke kapal untuk mengambil alih posisi nahkoda kapal saat dia akan sandar. Oke Pak. Nah itu selama ini kan tidak terpantau jika terjadi accident atau crash atau apa. Nah itu bisa nggak tipikal kamera yang side view ini tahan nggak terhadap korosifnya air laut, terus untuk peletakannya apakah simpel-simpel aja gitu loh, karena kan kapal itu medianya metalnya juga tebal ya. Oh, untuk korosi air laut, tapi itu areanya area hazardus nggak Pak? Maksudnya areanya tidak hazardus, tidak hazardus ya Pak ya? Tidak hazardus, jadi lebih cenderung kita buat melihat ketinggian ombak, terus beban load kapal itu kan terlihat dari garis-garis pandunya itu. Nah, itu seberapa, dan sama perpindahan kru change-nya itu. Jadi lebih buat ke security safety-nya. Seperti itu. Sebenarnya gini Pak, kalau saya bincang, sebenarnya di beberapa user mungkin udah ada ya Pak bisa, cuman memang tingkat korosinya itu sih Pak untuk air laut ya. Kita harus seperti itu Pak. Oh gitu ya. Kira-kira daya tahannya sampai berapa lama kalau ini? Jadi saya bisa masukkan di dalam rencana saya gitu. Oh, oke, boleh. Coba nanti saya fixin lagi Pak. Coba saya akan tanyakan lagi untuk durability-nya Pak ya, untuk kalau di durability-nya ya. Iya, untuk di laut ya Pak. Iya, karena kan materialnya kan lumayan, sebenarnya materialnya lumayan kuat, cuman karena tingkat jadi di laut itu kabutnya lebih tinggi, terus ya satu itu. Terus ada satu pertanyaan lagi Mas, kita baru ketemu kemarin problem. Oh ya, gimana Pak? Itu tadi saya lihat menarik juga yang cam streamer. Cam streamer itu apakah bisa auto track wajah? Jadi di saat orangnya itu berbicara dia langsung berpindah atau harus ada operator yang memindahkan? Yang tadi 5938 ya Pak? Iya, untuk cam streamer. Yang untuk streamer? Iya.
Manual, Pak. Manual ya, aduh. Manual. Manual masih ya. Iya. Jadi belum bisa misalnya ada detection bahwa ada Auto gitu ya, auto ya, Pak. auto ya. Oke. Kalau selama ini sih saya masih taunya manual sih, Pak. Cuman coba nanti Manual saya ya. sempat ada update lagi terbaru, bisa kita kasih masukan ke Axis. Jadi dia langsung menuju ke arah audiensnya. Iya. Jadi kemarin sempat ada permintaan seperti itu, saya masih kelimpungan sih seperti apa untuk ininya. Ya. Ya mungkin kedepannya bisa ngasih Siap. apa namanya, bisa memberikan Ya, ini ngasih lagi. input, Pak, ya. Jadi untuk bertarung di kelas-kelas yang seperti itu mungkin bisa lebih baik lah gitu. Oke. Itu aja sih Pak sementara. Oke. Thank you Pak Antonius. Terima kasih. Oke, kalau gitu untuk Q&A Axisnya mungkin sampai sini dulu ya. Mungkin ya Pak Simpson kita lanjut dulu ke sesi kedua. Nanti ini ada Pak Rusmanto nih, direct message. Oh, boleh Pak. Boleh, Pak. Ini dia nanya, Pak Rusmanto, apakah selain kamera produk Axis bisa dioptimalkan seperti customize seperti Axis? Boleh diulang Pak Simpson pertanyaannya? Untuk ini pertanyaannya gini nih Pak, apakah selain kamera produk Axis bisa dioptimalkan seperti customize seperti Axis? Maksudnya gimana ya Pak Rusmanto? Bingung juga. Bentar, namanya siapa tadi Pak? Apakah selain kamera produk Axis bisa dioptimalkan seperti customize seperti Axis? Tadi yang nanya namanya siapa Pak? Kita coba. Pak Rusmanto. Boleh. Pak Rusmanto. Oh, Pak Rusmanto. Halo, itu Pak Rusmanto yang ada raise hand. Maksudnya apakah selain kamera produk Axis bisa dioptimalkan? Oh, Pak Rusmanto. Oke, bentar. Saya coba astro unmute Pak Rusmanto-nya. Bentar ya. Oke, silakan Pak Rusmanto. Halo, Pak Rusmanto ya, boleh? Ya, halo. Ya, kalau untuk brand lain kurang tahu ya. Oke. Misalnya kamera yang lain gitu, Pak, selain Axis saja. Kamera yang lain mesti brand lain, Pak, gitu? Iya, misalnya yang diintegrasikan di ACS itu misalnya ada kamera selain Axis saja. Misalnya. Yang penting on Viv bisa, Pak? Yang penting on Viv. Iya, entah itu bisa. Canon atau apa gitu. Bisa. Yang penting on Viv ya. Betul, Pak. Pasti syarat utamanya yang penting on Viv. Syarat utama on Viv. Dia protokolnya on Viv, Pak. Betul. Iya. Tapi kalau kemampuan kameranya kan beda, Pak, dengan Axis, Pak. Apakah jadi kalau sama? Jadi kalau on Viv itu, Pak, misalnya di kamera brand A nih, misalnya dia ada analitiknya 5. Kita di ACS itu ya nggak bisa menjalankan analitik, Pak. Jadi yang kita bisa jalankan tuh live view, recording, dan playback. Sama seperti halnya brand lain juga gitu, Pak. Biasanya kalau on Viv seperti itu. Jadi fitur-fiturnya itu memang ditiadakan ya. Iya. Jadi fiturnya ngikutin ACS kan, bukan ngikutin kamera kan? Betul. Iya kan, ngikutin ACS-nya. Karena sebagai hostnya di ACS-nya ya. Betul, Pak. Iya. Iya. Jelas, Pak. Clear, Pak. Oke, siap, Pak Rusmanto. Iya. Oke, thank you Pak Rusmanto atas pertanyaannya. Ya, sama-sama, Pak. Ya, Pak Rusmanto, terima kasih. Oke, sepertinya nggak ada, belum ada pertanyaan lagi ya, Pak Simpson. Gitu. Oke, kalau gitu thank you Pak Simpson untuk penjelasan yang mengenai Axisnya. Oke. Nanti sekarang kita akan lanjut ke sesi 2 yang saya akan bawakan sendiri mengenai IO Cortex. Oke. Sebentar, suaranya belum ke-share. Oke, udah masuk ya Pak Simpson? Mau konfirmasi aja nih. Udah masuk ya Pak Simpson screen-nya? Masuk. Oke, sip. Kalau gitu kita mulai. Oke, selamat pagi ya masih ya Bapak Ibu. Nah,
Tadi mungkin udah jelaskan mengenai Axis, kan saya coba mungkin sharing mengenai produk IO-Cortex ini sendiri. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu yang belum pernah mendengarkan, oke. Nah, IO-Cortex itu sebenarnya adalah sebuah VMS, kayak tadi ya ACS gitu, atau mungkin VMS lain, tapi sebenarnya dia itu VMS yang sudah bundling dengan fitur video analytics yang intelijen. Gitu. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengar counting gitu ya, atau face recognition, atau beberapa modul-modul yang bisa dilakukan oleh sebuah kamera gitu ya. Nah, kita akan melihat nanti contoh-contoh penggunaannya dan penerapan itu kayak gimana. Oke, nah mungkin juga mau perkenalan sedikit mengenai IO-Cortex. Jadi IO-Cortex itu dari Rusia ya, dari Rusia. Nah, dia itu didirikan di tahun 2008 sampai saat ini versi 3.4 ya sekarang ya. Nah, dia itu kurang lebih ada 20 plus modul analitik yang nanti kita akan bahas satu-satu. Nah, selain itu dia juga sudah terintegrasi dengan 5.000 jenis model kamera gitu ya. Yang penting on fifth kayak tadi, kayak ACS ya. Gitu. Tapi ya tadi ya dengan yang penting on fifth, nah dengan software IO-Cortex kita bisa melakukan modul-modul video analitik yang kita akan lihat nanti. Selain itu, waktu pemasangannya itu 10 menit, jadi cukup cepat gitu ya, apalagi dengan kamera yang sudah tersambung di network-nya. Oke, nah secara portofolio, IO-Cortex sudah ada di 55 negara lebih, dengan ada 20 jenis industri yang sudah dibantu nih oleh IO-Cortex. Gitu, dan ada sekitar 27.000 proyek, di mana 300.000 kameranya itu sudah beroperasi gitu ya, dan dengan IO-Cortex. Oke, nah selain itu, di IO-Cortex sendiri pun juga ada benefit mungkin secara investasinya gitu ya. Kalau kita ngomongin software, mungkin ke depannya ada kameranya rusak gitu, atau kita butuh install ulang gitu ya, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain mengenai fitur yang ada di IO-Cortex ini, nah itu tidak akan ada biaya tambahan. Itu pertama. Nah, selain itu yang kedua, kalau ngomongin software gitu, yang dimana pasti tiap tahunnya pasti ada perkembangan update-nya gitu ya Bapak Ibu. Nah, apabila ada update ke depannya, itu juga nggak akan ada biaya. Jadi cukup bayar di depan sekali. Nah, itu ke depannya apabila ada update fitur tersebut, maka tidak akan ada biaya investasi lainnya. Nah, dan yang terakhir juga untuk trial itu juga tidak ada biaya. Jadi kalau untuk Bapak Ibu yang mau cobain langsung di lapangan dengan kamera yang existing, nanti bisa hubungin kita bisa bantu mengenai settingnya, gimana cara penggunaannya, nanti bisa langsung lihat sendiri fitur-fitur yang ada di IO-Cortex. Oke. Nah, sebelum lebih dalam lagi, mungkin saya juga mau sharing gitu ya mengenai perkembangannya CCTV gitu ya, atau video surveillance gitu di dunia itu kayak gimana sih. Nah, sampai saat ini kalau kita lihat bertumbuh banget gitu ya kalau ngomongin CCTV gitu, dan ini diperkirakan sampai tahun 2025 setiap tahunnya masih akan ada pertambahan 10,35%. Ini di seluruh dunia ya, apalagi mungkin di Indonesia gitu ya, mungkin belum semua sektor mungkin kalau dari pemerintah ataupun perusahaan itu mengutamakan si keamanan ini gitu. Jadi secara potensi setiap tahunnya pun masih bertambah nih selama sampai 2025 gitu. Dan secara data pun diperkirakan pada tahun 2025 itu nilainya itu sekitar 95 billion dollar gitu bisnisnya. Jadi bisa dibilang bisnis CCTV ini masih berkembang terus, dan ini mungkin lagi masa-masa puncaknya gitu ya, di mana semua orang lagi pada masuk dan menggunakan untuk melakukan efisiensi keamanan seperti itu. Nah, karena itu mungkin karena tadi ya yang sebelumnya pas masuk CCTV diperkenalkan, mungkin orang mempertanyakan nih gitu, mempertanyakan yang sebelumnya, oh kalau saya bisa hire orang aja gitu ya, mungkin hire ya tim keamanan untuk menjaga setiap spot, ngapain saya butuh CCTV gitu kan ya. Sedangkan ya dengan CCTV bisa mengefisienkan tersebut gitu. Nah, sama seperti sekarang nih, beberapa customer itu juga mempertanyakan, kenapa sih harus investasi di VMS yang ada video analitiknya nih gitu ya. Padahal saya mempunyai operator yang bisa melihat semuanya gitu. Nah, ini kita lihat ke depannya akan ada kebutuhan gitu. Kenapa? Karena kalau ngomongin seperti operator gitu ya, kalau operator kita bayangin satu screen aja deh yang maksimal 64, atau mungkin nggak usah 64, 20 aja gitu ya. Satu operator menjaga 20 screen di waktu yang bersamaan selama 8 jam kerja misalkan. Apakah di waktu ada insiden operator bisa langsung mengidentifikasi hal tersebut gitu. Sehingga ya pasti ada mungkin 1 atau 2 momen yang ke skip, sehingga ya tadi ya fungsi pencegahannya itu nggak maksimal nih dengan sistem yang udah ada gitu, sehingga dibutuhkan lagi nih video analitik untuk mengefisienkan para operator gitu, untuk membantu pekerjaan mereka
Sehingga ketika ada insiden, mereka bisa langsung respons secara cepat. Atau mungkin kalau bisa secara otomatis gitu bahkan ya Bapak Ibu. Itu. Nah, selain ini juga kita melihat sebuah perkembangan gitu dari CCTV atau video surveillance yang dulunya fungsinya cuma sebagai keamanan gitu ya. Dengan cara ya kita kamera itu hanya bisa merekam gitu ya. Nanti kalau ada insiden kita bisa playback melihat siapa yang melakukannya atau insidennya bagaimana gitu, sampai sekarang ini di mana kamera sudah bisa mulai auto notifikasi kalau ada yang lewat gitu ya, atau ada yang diam berapa lama udah bisa mengirimkan notifikasi. Nah, sebenarnya selain keamanan yang terus berkembang, ada dua lagi nih gitu ya, ada dua aspek lagi yang juga akan masuk dalam dunia CCTV gitu. Satu, untuk bantu otomasi bisnis gitu ya secara prosesnya. Yang kedua, di mana itu akan ujungnya meningkatkan performansi dari bisnis tersebut gitu. Nanti kita akan lihat contoh-contoh modul yang ada di Cortex yang bisa membantu meningkatkan efisiensi dari sebuah bisnis. Oke, nah tanpa lama lagi saya akan share. Bentar, saya pengen dulu. Oke, nah saya akan share study case nih, Bapak Ibu ya. Study case di salah satu retail store gitu ya di Belgium, namanya Fatana. Jadi kondisinya itu di Fatana ini tuh sudah terdapat 90 IP kamera. Jadi udah ada 90 IP kamera yang terpasang gitu ya. Tapi dengan 90 IP kamera, mereka masih dapat kasus nih, dapat case tuh sering terjadi pencurian gitu yang menyebabkan kerugian. Ada yang curi mungkin Pepsodent gitu, ada yang curi mungkin makanan-makanan kecil gitu. Nah, selain itu kondisinya sekarang itu setelah mereka tahu nih ada pencurian, nah waktu untuk investigasinya pencurian itu cukup lama gitu dan tidak efisien gitu. Nah, sehingga dengan tiga kondisi ini akhirnya si Fatana coba mencari solusinya apa sih, dan ketemulah IO-Cortex gitu, di mana untuk kondisi ini mungkin saya akan bantu jelaskan dengan 3 modul yang ada di IO-Cortex ya, Bapak Ibu. Nah, kita akan lihat satu-satu. Pertama adalah suspect search gitu. Kalau dari judulnya aja suspect search ya Bapak Ibu, saya sambil play videonya aja gitu. Nah, dengan IO-Cortex, ini bentukan VMS IO-Cortex ya Bapak Ibu, kita bisa tinggal pilih nih gitu ya. Sebentar, mungkin sebelumnya mau jelaskan dulu, kalau suspect berarti mungkin kita udah tahu nih kurang lebih yang ngelakuin pencuriannya ataupun yang kita mau cari itu tuh bentuknya seperti apa sih, bajunya warna apa sih, celananya seperti apa sih gitu. Nah, dengan VMS IO-Cortex kita bisa dengan tinggal pilih kameranya yang mana yang kita mau coba cari, waktunya gitu ya. Nah, kita tinggal bisa masukin nih, oh kayaknya tadi orangnya pakai bajunya warna biru deh gitu. Atau kalau misalkan warna-warni gitu ya, kita bisa gambar-gambar sendiri nih orangnya seperti apa gitu. Nah, kalau balik lagi tadi ya, misalnya tadi kita coba cari deh orang yang warnanya bajunya abu-abu sama celananya warnanya apa nih, biru ya gitu. Nah, kita coba add, kita bisa atur juga mau sedetail apa sih carinya gitu. Nah, kita bisa melakukan search. Oke. Nah, di search ini Oke, di search ini nanti kita bisa ketahuan nih orang tersebut itu ada di mana aja ya gitu ya, dan kita bisa filter lagi nih yang menurut kita orang tersebut yang digambarnya kita masukin lagi sehingga kamera bisa dapetin benar-benar detail orang itu tuh ada di mana aja sih gitu. Nah, ini tadi kalau kita lihat waktu pencariannya cukup cepat ya gitu, dia nggak usah cari di satu-satu view-nya gimana, tinggal masukin kurang lebih bentuknya seperti apa. Oke, nah selain itu di IO-Cortex ini kita juga bisa memasukkan, nah ini kita bisa memasukkan map-nya gitu ya, di mana kameranya ini posisi di mana, sehingga kita bisa lihat secara kronologi nih, oh orang ini dari ruangan mana ke mana, jam berapa, detik berapa, seperti itu. Nah, oke, jadi ini salah satu video, salah satu ya solusi yang digunakan yaitu suspect search. Oke, berikutnya, nah Fatana ini juga menggunakan license plate recognition nih Bapak Ibu. Jadi mungkin udah ada insidennya, udah tahu nih, oh yang laporan kejahatan misalkan namanya Pak Simpson misalkan gitu ya. Dan akhirnya Pak Simpson ini udah ketahuan mukanya, udah ketahuan dia tuh datang ke Fatana itu pakai mobilnya platnya apa gitu. Nah, oke. Kalau suaranya kecil sebentar saya coba.
Tes. Oke. Udah jelas ya, Fernanda ya? Oke. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau ngomongin license plate tadi ya kita udah ketahuan nih, misalkan siapa yang melakukan penjahatan tadi gitu ya, dan kita udah tahu data-datanya. Nah, si Fatana juga mau nge-blacklist nih gitu ya. Jadi kalau next time ada mobil itu datang lagi, pengen operatornya mendapatkan notifikasi duluan. Jadi untuk mungkin melakukan pencegahan gitu dari sistem keamanannya. Nah, ini kita lihat coba contoh videonya. Oke, nah ini kita coba sebenarnya di plat Indonesia gitu ya, di kantor kita dengan kamera yang ada gitu. Nah ini contoh salah satu yang lewat kemarin. Nah ini walaupun mungkin view-nya belum terlalu optimal gitu ya, bukan taruhnya di depan parking gate, tapi kita udah bisa meng-capture mobil yang lewat seperti ini gitu. Jadi ini bentuk capturean gambarnya. Nah kalau secara videonya, oke, nah itu. Nah, dengan tadi mobil lewat pun kita juga udah bisa dapetin platnya berapa gitu ya Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, ini tadi yang digunakan oleh Fatana gitu ya untuk mendapatkan plat-plat mobil yang masuk, dan apabila saya skip ke bagian ini. Nah, ini contohnya ketika udah ada plat yang masuk, nah kita bisa melakukan blacklist nih. Kalau misalnya ada plat yang B something gitu, nanti kirimin notifikasi atau enggak kirimin push notifikasi ke operatornya. Seperti itu. Oke, next, fitur face recognition. Nah, tadi kalau yang udah saya sampaikan kan tadi kan ke blacklist secara mobil dan juga secara muka. Gitu. Jadi kalau misalnya ada ketahuan nih, Pak Simpson yang mungkin suspek utamanya gitu ya, Pak Simpson. Nah, itu si Fatana itu bisa daftarkan mukanya orang tersebut ke dalam sistemnya IO Cortex dan setting itu sebagai blacklist. Gitu. Sehingga nanti apabila mukanya orang tersebut muncul lagi terdeteksi di kamera, itu bisa mengirimkan push notif gitu ya, atau enggak kirimkan email atau kirimkan alert ke operator. Module. It automatically finds a face in the frame and identifies a person. It is used for automation and site access control. It ensures security in banks or restricted access facilities. Performs face control in casinos, hotels, and restaurants. The module will help recognize a regular customer or monitor the time of arrival of an employee at the office. Additionally, it can be used to look for a wanted person in the crowded areas. Nah, ini contoh tadi ya kegunaannya ya. Berarti ketika pintu masuk gitu yang cukup ramai, nah itu sebenarnya kita software e-commerce itu masih mampu mendeteksi nih orang tersebut tuh namanya siapa, apalagi mungkin yang sudah di blacklist, bisa mengirimkan notifikasi gitu kepada operator ataupun pihak manajemen. Oke. Next. Oke. Nah, selain fitur-fitur yang tadi kita sudah bahas gitu ya. Nah, sebenarnya kita juga di IO Cortex mempunyai modul-modul analitik yang bisa meningkatkan bisnis proses gitu secara otomatis. Contohnya seperti misalkan manajemen pengen tahu nih gitu ya, orang yang datang tuh berapa sih, atau orang yang di dalam gedung tuh berapa. Nah, itu bisa menggunakan kamera yang sudah ada, tinggal diinstalin IO Cortex. Nah, nanti kita bisa mengatur tuh yang mana in, yang mana out, sehingga manajemen bisa mendapatkan datanya gitu. Atau contohnya people counting in queue gitu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah ya kita ngerasain antri yang cukup lama, mungkin nggak terlalu enak gitu ya dirasakan. Nah, ini kita bisa, sifatnya juga bisa menginstalkan IO Cortex untuk dapat notifikasi nih apabila udah melewati batas jumlah antriannya. Seperti itu. Nah, selain itu dari IO Cortex kita juga bisa mendapatkan heat map gitu ya, seperti di Fatana kita bisa mendapatkan nih heat map nih, orang yang paling sering itu lewat mana sih, area mana yang paling sering dilakukan oleh orang atau mobilisasi, sehingga itu bisa jadi pertimbangan gitu ya buat manajemen memasang spanduk gitu ya, memasang produk marketingnya di sana gitu. Dan juga kita udah ada fitur empty shelf detection gitu, di mana kalau apabila ada rak yang kosong, maka dari software IO Cortex dia bisa mengidentifikasi dan mengirimkan signal nih ke manajemen untuk mengisi shelf tersebut. Oke, nah tadi pertama itu adalah study case contohnya di retail ya Bapak Ibu. Nah sekarang saya mau share study case yang kedua di penjara nih. Ini adalah penjara di Turki, di mana kondisinya itu ada 6 tempat penjara dengan sekitar ada 26 sampai 304 kamera di masing-masing situs penjaranya.
gitu. Nah, semua kamera itu tuh kebutuhannya tuh ingin terpasang, ingin dikontrol dalam satu ruangan gitu. Dan kondisinya itu mereka juga udah ada sistem fire alarm gitu. Jadi mereka udah ada sistem fire alarm di mana mereka tinggal butuh inputnya nih gitu ya. Kalau misalnya ada deteksi api, nanti ada sistem yang untuk memadamkannya seperti itu. Nah, sehingga solusi-solusi dari kondisi ini di IO Cortex ini memberikan beberapa solusi seperti smoke and fire detection, tracking, sama personal monitoring. Gitu. Nah, pertama kita lihat yang smoke and fire detection. Nah, ini cukup simple sebenarnya ya kalau kita lihat. Ya, fiturnya akan mendeteksi gambar gitu ya. Gambar nah, bisa dipilih mau cuma api atau mau cuma asap atau dua-duanya gitu. Nah, nanti kalau misalkan di play, nah dia akan menunjukkan nih smoke possibility gitu ya atau fire possibility gitu. Dan baik lagi di IO Cortex itu apabila ada insiden gitu ya, outputnya itu bisa notifikasi bentuknya ke VMS-nya sendiri atau mau kirim push notifikasi ke aplikasi di HP gitu atau mau email atau mau integrasi ke aplikasi lain. Itu yang digunakan di penjara ini gitu. Jadi ketika ada api akan dari IO Cortex akan mengirimkan signal gitu ya ke sistem fire alarm yang ada di penjara tersebut. Oke, next selain fitur fire gitu ya. Kalau ngomong ke penjara pasti yang paling terpenting adalah keamanan gitu ya. Tadi kalau mungkin tadi ada pertanyaan mengenai drama kamera ya gitu. Nah, sebenarnya juga ada fitur tracking yang bisa membantu nih gitu ya. Di mana kita play aja videonya. Automatically monitors the perimeter, detects the crossing of a line or predetermined boundary, and notifies the security service or other responsible department. The module allows to monitor the entry to the hazardous operations area, detect the large object thrown over the fence, entrance to the restricted areas, or violations of traffic regulations. Oke, nah ini contohnya tadi ya, kalau di penjara di mana sisinya itu bisa dipasangin tracking ini gitu, sehingga apabila ada objek apapun yang lewat itu bisa memberikan notifikasi nih ke operator gitu. Jadi ini untuk keamanan lagi ya di area tersebut, sehingga ketika ada mobilisasi yang di area-area yang berbahaya itu bisa ternotifikasi oleh operator. Okay. Each event is stored in the log. Next, nah nextnya salah satu fitur yang digunakan adalah personal monitoring gitu. Jadi kalau ngomongin penjara pasti ada sistem untuk pengawasan ya, Pak Ibu. Nah ini salah satu fitur yang bisa digunakan juga, yang digunakan juga di penjara tersebut. Kita nonton video saja dulu. Personnel monitoring monitors personnel activity at workplaces. Up to 6 detection zones can be assigned per camera. Oke, jadi ini seperti di gambarnya ya Bapak Ibu ya, kita bisa ngegambar gitu ya di software IO Cortex. Nah, area ini akan dianalitik nih, akan dianalisis oleh software tersebut apabila ada orang atau nggak ada orang. Nah, kalau nggak ada orang bisa mengirimkan notifikasi ke manajemen gitu atau ke operatornya gitu. Dan selain itu, registers even the slightest movements in work areas in real time. The module creates a report for a desired time interval for each zone. Oke, nah ini kita bisa juga selain tadi ya dapatin notifikasi, modul ini juga bisa memberikan data gitu. Oh, si Kin itu kerjanya 7 jam gitu ya di site-nya gitu. Pak Simpson cuma 6 jam, contohnya seperti itu ya. Gitu misalkan. Nah, ini balik lagi tadi bisa untuk notifikasi kalau di penjara apabila sebuah site yang harus dijaga tapi kosong dari guard-nya gitu ya. Atau untuk kalau di building bisa dihitung juga sebagai performansi pekerjaan seperti itu. Oke, nah mungkin tadi dari 2 study case yang kita udah bahas, belum semua 20 modul yang kita bahas. Nah, tapi ini mungkin saya mau biarkan di sini dulu. Jadi ini adalah total semua modul yang di saat ini ada gitu ya di IO Cortex. Apabila nanti Bapak Ibu mungkin mau nanya atau mungkin mau kita bahas lebih lanjut juga boleh di sesi Q&A. Oke. Nah, kalau kita muncul pertanyaan nih, kenapa sih IO Cortex, apa bedanya IO Cortex dengan yang lain? Nah, ini kurang lebih ada 6 poin yang saya mau share ke Bapak Ibu. Pertama, yang pasti secara investasi akan lebih hemat gitu ya, dengan fitur video analitik yang sudah satu paket dengan VMS. Gitu. Yang kedua, terdapat 20 modul intelijen
Gitu itu saat ini, dan ini masih terus bertambah setiap quarter tahunnya. Gitu. Seperti di bulan ini nanti akan upgrade lagi ke version 3.5. Gitu. Nah, berikutnya investasinya juga sesuai dengan kebutuhan fitur yang digunakan. Jadi tadi kalau misalnya ada 20 modul, ya kalau Bapak Ibu ingin menggunakan, nggak usah beli 20-20-nya. Gitu ya, bisa hanya pilih yang mau digunakan saja. Jadi secara investasi fleksibel, gitu, dan secara investasinya pun cukup sekali di awal. Jadi only one time payment di awal, dan selanjutnya tadi ya nggak ada cost lagi, nggak akan ada biaya untuk support, nggak akan ada biaya untuk update, nggak ada. Itu cukup beli sekali di awal. Gitu. Yang kelima, license-nya gratis untuk trial. Gitu. Nanti kalau kita bakal bahas ini lebih lagi nanti. Yang keenam, proses implementasi yang cepat dan user interface yang mudah. Gitu. Jadi ini adalah key benefits dari IO Cortex. Oke, nah tadi mungkin sedikit lagi. Tadi kita ngomongin tentang license yang fleksibel ya. Jadi ini mungkin saya sedikit perkenalan mengenai license yang ada di IO Cortex. Ada 5, ada ML, ada LS, ada ST, Enterprise, ada Ultra. Gitu. Nah, kalau kita lihat ini jumlah kameranya atau channelnya yang bisa masuk ya. ML 1-20, LS 1-400, sisanya unlimited. Gitu. Nah, perbedaannya itu mungkin akan terlihat di sini gitu. Kalau ML ini adalah VMS yang normal ya, yang nggak ada video analitiknya. Gitu. Nah, kalau LS itu adalah license yang bisa dibilang fleksibel gitu ya tadi ya. Cuman mau butuhnya tracking 5 kan, heatmap-nya 5. Nah, nanti kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Gitu. Sedangkan kalau ST atau Enterprise itu sudah ada fitur-fitur dasarnya ataupun fitur yang paling sering digunakan gitu ya di IO Cortex. Dan kalau Ultra itu semua fiturnya udah terbuka seperti itu. Nah, ini kurang lebih price-nya ada. Jadi tadi yang mungkin saya mau highlight, IO Cortex itu fleksibel secara license-nya gitu ya. Jadi nanti kita bisa ngomong, bisa diskusi untuk mencari opsi investasi yang terbaik itu seperti apa gitu. Nah, selain analitik tadi ada beberapa additional features ya gitu yang digunakan. Gitu ada failover. Nah, ini bedanya kalau Enterprise sama Ultra ini yang mendapatkan yang premiumnya gitu ya. Ada buat video wall, operator chat, Active Directory gitu, dan API juga ada di sini. Oke. Nah, tadi ngomongin license-nya gratis. Nah, ini mungkin saya juga mau ngajak Bapak Ibu gitu ya. Mungkin yang mau langsung coba di lapangan nih dengan fitur face recognition-nya gitu. Nah, itu bisa langsung demoin aja gitu apabila udah ada CCTV dengan CCTV yang terpasang ya. Gitu. Dimana kami juga siap membantu partner ataupun user melakukan tes langsung gitu ya dengan produk trial IO Cortex, di mana semua modul analitika itu bisa dicoba gitu. Nah, ini akan ada free trial license 1-3 bulan. Dan apabila mungkin di lokasinya belum ada servernya nih kan, gimana? Nah, itu bisa kita bantu free trial streaming asal ada koneksi internetnya. Gitu. Jadi kita bisa mengakses, apabila ada akses untuk kamera Bapak Ibu, nah kita bisa langsung live streaming dan cobain modulnya secara online. Seperti itu. Oke, sekian dari penjelasan mengenai IO Cortex. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, mungkin saya akan langsung cek aja di Q&A-nya. Terima kasih. Oke. Oke. Ya, di chatnya seperti belum ada pertanyaan juga nih ya sampai saat ini. Mungkin apabila ada pertanyaan bisa di chat, nanti kalau mungkin belum jelas bisa dilanjut di saya unmute untuk kita bisa langsung tanya jawab. Kenapa? Oh, Pak Rusmatu mau bertanya Pak? Atau soalnya tangannya terangkat? Ya, kita belum dengar suara Pak Rusmatu sih. Saya coba minta unmute nih ya. Ada yang bertanya tuh Pak Bayu tuh pakai ini. Oh, oke. Oke. Pak Bayu. Tapi Iya, belum silakan ini. Pak Bayu. Coba saya invite aja Pak gitu. Bentar.
Ya, halo, Pak Kenny. Iya. Oh, Pak Rusmanto atau Pak Bayu Iya. dulu nih? Boleh, Pak Bayu. Boleh. Pak Rusmanto dulu boleh, Pak? Pak Bayu sebentar ya, Pak Oh. ya. Siap, Pak. Tadi Silakan, saya tanya Pak. itu, Pak Kenny. Apa itu EOCortex itu dari mana tuh, Pak Kenny? Dari Rusia, dari Pak. Swedia juga? Oh, Rusia. Betul, Pak. Produk Rusia ya? Betul, Pak. Iya, iya. Ya udah, Pak, tanya itu aja, Pak. Oke, siap, Pak. Terima kasih. Ya, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Oke, silakan Pak Bayu. Oh ya, kalau minta unmute lagi. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Siap, Pak. Saya ingin sedikit bertanya, Pak. Kebanyakan pekerjaan kita kan di sektor lalu lintas ya, Pak, terutama jalan tol. Itu kalau EOCortex itu seberapa efisien sih analitiknya itu kita gunakan di kepadatan lalu lintas seperti jalan tol seperti itu. Kemudian untuk menginstal aplikasi ini, sistem requirement-nya itu seperti apa ya? Dia penggunaan GPU-nya juga tinggikah atau cuma CPU aja atau bagaimana, Pak? Oke. Terima kasih. Oke, kalau ngomongin pertama yang lalu lintas ya Pak tadi ya. Nah, kalau lalu lintas itu nah kalau yang lalu lintas itu kalau ngomong efektif sebenarnya secara fiturnya tadi kan yang kita lihat adanya license plate ya Pak ya untuk mendapatkan license plate-nya itu. Nah, itu udah diterapkan di smart city beberapa negara mulai EOCortex seperti itu. Tapi kalau highway gitu ya, kalau highway itu emang bukan jadi main concern-nya EOCortex sebenarnya. Gitu. Jadi emang produk ini nggak diciptakan khusus untuk highway gitu. Karena kalau highway biasanya membutuhkan software lebih cepat lagi karena kan kendaraannya pada cepat-cepat ya, Pak Bayu ya. Gitu. Nah, jadi kalau ngomongin LPA di highway, sebenarnya dari saya sendiri juga mungkin belum merekomendasikan dari EOCortex ini. Gitu. Tapi mungkin ada solusi-solusi lain yang kita juga mungkin ada pengalaman nih Pak gitu ya di highway dengan software-software yang berbeda yang sudah digunakan juga gitu. Bisa untuk license plate ataupun mengidentifikasi accident gitu ya ataupun speed. Nah, itu mungkin lebih ke solusi lain sih Pak yang biasanya digunakan di highway karena biasanya mereka spesifik dan pengalamannya memang di highway seperti itu. Nah, kalau yang untuk GPU khusus itu betul Pak gitu ya. Jadi masing-masing fitur itu sebenarnya tadi Pak tergantung lagi nih. Kalau misalkan mau gunain EOCortex gitu ya, 10-nya face recognition gitu ya, ada 10 kamera yang gunain face recognition. Nah, itu ada kalkulatornya sendiri sih Pak gitu. Mungkin nanti bisa saya share linknya juga gitu. Kita bisa masukin nih, oh mau ada 10 modul face recognition nyala, berapa modul yang apa yang nyala. Nah, itu akan bisa menghitungkan tuh minimal specs PC-nya atau servernya itu kayak gimana sih? Seperti itu. Kalau ditanya minimal, baik lagi Pak, karena tadi kan banyak modul ya Pak. Jadi kalau jawabannya dari kita sih paling kita cek dulu gitu ya dengan kebutuhannya Pak Bayu itu modulnya apa-apa aja, nanti kita bisa dapatin tuh minimal speknya seperti apa. Gitu. Semoga menjawab ya Pak Bayu. Mungkin kalau ada pertanyaan lain bisa di chat juga. Ada pertanyaan dari Pak Arif, Pak Kenny. Ya, oke. Skema lisensi atau harganya apakah tergantung jumlah kamera dan modul yang terpakai atau apakah semua modul diberikan? Oke. Nah, tadi kalau saya share sedikit lagi ya tadi. Nah, tadi kalau mungkin Bapak lihat sebenarnya itu di Ultra itu ada tulisan from 50 ya. Jadi sebenarnya Ultra ini dimana kalau kita lihat semua fiturnya kebuka, ini emang biasanya digunakan oleh project yang cukup besar gitu ya, penggunaan kameranya 50 ke atas atau biasa 70 ke atas gitu. Kalau ngomongin lebih banyak sih, nah itu nanti akan ada hitung-hitungannya sih Pak gitu ya. Kita akan coba memperbandingkan nih, misalkan dibandingkan user pakai LS gitu ya, misalkan dengan fiturnya misalkan face recognition-nya 5 gitu atau yang mananya 10 gitu ya. Dengan semua fitur itu, nah kita bandingkan dengan paket yang udah include semuanya gitu. Apabila secara investasi emang lebih murah untuk lebih masuk budget untuk menggunakan Ultra, maka kita akan sarankan menggunakan Ultra seperti itu. Gitu sih. Semoga menjawab ya Pak Irfan. Kalau belum mungkin bisa chat nanti. Oke.
Oke, mungkin ada pertanyaan lain, satu atau dua pertanyaan lain. Oke, keunggulan seperti apa saja dari IO Cortex untuk meminimalisir pencurian di suatu pabrik? Oke, kalau pencuriannya mungkin bisa diklasifikasi lagi mungkin ya Pak ya, apakah pencurian bahan mentah gitu ya, yang raw material yang emang kelihatan satu karung gitu misalkan gitu ya, atau di lini produksi gitu. Mungkin kalau dari IO Cortex sih tadi ya Pak, mungkin kalau yang fitur-fitur pencurian ini bisa menggunakan kayak seperti tracking gitu ya, untuk operator tahu apabila ada seseorang gitu yang memasukin area storage yang seharusnya tidak masuk ke sana gitu, atau misalkan shelf-fulness check pan juga bisa digunakan gitu. Ini kemarin juga sempat ada project yang kita lagi bicarakan mengenai keadaan stok sih Pak, yang kadang-kadang di pabrik tiba-tiba stoknya yang ada 5 karung bisa berubah jadi 4 gitu kan. Gitu. Nah, ini bisa kita gunakan ini untuk dapetin notifikasi juga nih, oh ada pengurangan dan siapa yang melakukannya. Gitu. Tapi bagi sih Pak, kalau modul-modul di Cortex terhadap pencurian itu yang bisa kita manage tadi ya, apabila emang ada area-area yang sensitif, nah itu bisa kita kirimin notifikasi apabila ada yang melewati gitu. Tapi kalau kayak di lini produksi gitu ya, tiba-tiba ada yang ngambil satu produknya, itu kayaknya agak susah juga sih Pak. Kalau dari IO Cortex ini mungkin belum ada solusi yang bisa menjawab kalau dari pencurian di lini langsung seperti itu. Oke, semoga menjawab ya Pak Andi. Kalau belum menjawab, oke, sip. Thank you Pak Andi. Oke, mungkin satu pertanyaan lain sebelum kita selanjutnya. Oke, sepertinya belum ada. Paling dari saya mau mengingatkan lagi gitu ya. Jadi kalau dari Bapak Ibu yang tertarik mau cobain di workshop-nya aja gitu misalkan gitu. Mau cobain di workshop-nya aja, melihat hasilnya gimana sih face recognition-nya. Gitu itu bisa hubungin kita aja. Nanti kita bisa kirimin license-nya dan cara penggunaannya gimana sehingga Bapak Ibu bisa tahu nih gitu ya. Dari program video analytics itu sebenarnya itu bentuknya kayak gimana sih dan hasilnya seperti apa. Gitu, karena tadi penggunaannya pun juga cukup mudah banget, dari instalasinya pun juga cukup mudah seperti itu. Nah, oke. Nah, mungkin seperti tidak ada pertanyaan lagi ya, nggak ada kan ya Pak Nandar ya? Oke, nah seperti karena tidak ada pertanyaan lagi, maka saya juga ingin menutup webinar pada hari ini. Gitu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya pada hari ini. Tadi recordingnya akan saya share juga nanti ke email Bapak Ibu linknya, sehingga nanti kalau mau ditonton lagi juga bisa. Apabila tadi ada pertanyaan mengenai produk Axis ataupun IO Cortex, gitu itu bisa hubungin ke salesnya mungkin yang mengajak ke sini, atau mungkin kalau belum ada kontaknya bisa hubungin kami ke sini seperti itu. Oke, sekian dari saya dan Pak Simpson yang mungkin pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Terima kasih semuanya.